mengenal pribadimu. Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Kehilangan nyawa. Ucapkan dengan saya 2, 3. Tema ini begitu mengerikan ya. Tema ini begitu menakutkan, seakan-akan menakutkan bagi saudara. Tapi nanti kita akan tahu apa sih maksud dengan kehilangan nyawa. Dan saya tidak mengambil tema di luar kitab suci saudaraku. Karena di Matius 10 ayat 39, buka Alkitab saudara. Matius 10 ayat 39 berkata demikian. Ayo kita baca bersama-sama. Matius 10 ayat 39. Sudah ketemu? Baca bersama-sama 2, 3. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita gagal memahami kebenaran firman Tuhan ini, maka mungkin kita akan menjadi stres, menjadi orang Kristen, kalau harus kehilangan nyawa. Nah, karena itulah saudaraku, saya rindu kepada saudara untuk menjadi orang Kristen harus terus-menerus belajar kebenaran firman Tuhan. Terus-menerus saudara belajar akan Injil yang murni, itu penting dan mutlak untuk saudara belajar kebenaran firman, supaya orang Kristen itu bertumbuh memiliki kompetensi sebagai anak-anak Allah. Mustahil orang Kristen bisa memiliki kompetensi sebagai anak-anak Allah jika dia tidak memiliki kerinduan untuk belajar firman kebenaran. Ketika orang berhenti belajar kebenaran firman, dia sebetulnya sedang menempatkan dirinya sebagai orang yang siap-siap jatuh. Karena prinsip kerohanian orang Kristen itu sama dengan orang yang naik sepeda ontel. Tidak ada orang yang tidak mendayung itu sepeda ontel, yang dia bisa bertahan di atas sepedanya. Tidak mungkin orang yang tanpa mendayung sepeda ontelnya, dia bisa bergerak maju. Kalau dia duduk di atas sepeda ontelnya, tanpa mendayungnya, maka dia akan jatuh. Orang yang berhenti belajar kebenaran firman, sebetulnya dia sedang menaruh virus dalam dirinya. Virus kematian, mati rohani, mati di dalam kecerdasan, mati dalam kedewasaan. Karena itu tujuan belajar kebenaran firman Tuhan itu adalah agar kita memiliki kompetensi sebagai anak-anak Allah. Yaitu pertama saudara harus terbangun menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Yang kedua, kompetensi yang diharapkan adalah dengan belajar terus-menerus dan mutlak akan firman Tuhan, maka saudara akan memiliki kecerdasan rohani yang tajam. Mengapa saudara? Mustahil orang bisa menjadi dewasa, mustahil orang bisa menjadi cerdas rohani jika dia tidak mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan. Mustahil. Saudara akan menjadi orang Kristen, tetap jadi orang Kristen. Tapi Kristen saudara itu Kristen yang Kristen yang tidak mengalami sesuatu pengalaman spiritual yang signifikan. Saudara menjadi Kristen begitu-begitu aja. Saya yakin saudara biar lahir Kristen, kalau saudara sudah merasa cukup menjadi penganut agama Kristen, kekristenan saudara hanya menjadi Kristen kulit. Kristen yang tidak memiliki pengertian yang benar. Dan kalau orang Kristen tidak memiliki pengertian yang benar, maka setiap hari, setiap minggu saudara hanya hura-hura di gereja. Saudara hanya ingin ketemu sama teman-teman gereja, sesama satu sinode, sesama satu komunitas. Gak enak kalau gak ketemu.
di gereja ketemu rame, kita bisa happy-happy. Jadi kalau orang menghayati kekristenan ke gereja hanya sebagai tempat atau kesempatan kita hanya bertemu sama komunitas, saudara hanya menjadi Kristen KTP tanpa mengerti apa tujuan Allah memanggil hidup saudara. Dan kalau orang tidak mengerti tujuannya, tujuan hidupnya, dan tidak mengerti mengapa Allah memanggil hidupnya, maka saya yakin orang demikian tidak akan benar-benar mengalami proses keserupaan dengan Kristus. Nah, buah dari kedewasaan itu apa? Jadi orang kalau nggak belajar firman nggak mungkin dewasa. Orang kalau tidak terus-menerus belajar kebenaran firman tidak mungkin dia memiliki kecerdasan rohani. Dan kalau orang tidak memiliki kedewasaan dan kecerdasan rohani, mustahillah dia bisa terus mengalami progresivitas dalam keserupaan dengan Kristus. Bahkan mungkin bisa jadi Kristen tapi hidupnya identik dengan dunia. Karena itu saya dorong saudara, ayo terus belajar kebenaran firman. Saudara, di gereja ini bukan sekedar berarti beribadah. Kalau ibadah saudara di luar bisa. Memang setiap hari saudara harus mengerti dan memahami itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, di situ saudara harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dan mengalami Tuhan secara benar. Karena Allah mendesain saudara bukan sebagai orang beragama, tapi Allah mendesain saudara menjadi orang yang bertuhan. Ada ruang di dalam diri saudara, ruang besar dalam jiwa saudara, dan itu tidak dipuaskan dengan harta, tidak bisa dipuaskan dengan jabatan, tidak bisa dipuaskan dengan gelar akademis, nggak bisa. Kekosongan jiwa kita cuma bisa dipuaskan melalui satu hal, perjumpaan dengan Tuhan. Dan saudara tidak mungkin bisa dituntun berjumpa dengan Tuhan kalau saudara tidak mengerti kebenaran firman itu. Karena itu saya dorong saudara belajar terus kebenaran firman. Kalau Rebo ada Zoom, saudara ikut Zoom. Saudara, karena di situ saudara akan didik terus menjadi cerdas. Nah, di gereja juga saudara bukan sekedar beribadah, ketemu sama sesama komunitas, tapi saudara di sini dididik menjadi cerdas rohani. Haleluya. Karena itu kalau dengar firman Allah nggak boleh pikiranmu bercabang. Aduhnya sur kebaktian dia demi ya. Yang sur kebaktian biar ada janji jadi komang. Di perapatan yang tangan di perapatan itu. Yang saya nggak kalah ini ragu nih, boy. Jadi sementara dengar firman Tuhan, tapi pikirannya ada di luar. Karena itu ketika ditanya oleh pendetanya, tadi dia dengar khotbah. Oh dengar Pak, gimana khotbahnya? Bagus Pak, bagusnya apa? Pokoknya bagus. Lah iyalah, nggak ada pendeta khotbah jelek saudaraku. Oke. Saudara mesti tahu. Nah sebelum saya sampai kepada hal ini, saya jelaskan lagi bahwa Allah menghendaki kita mengalami progresivitas iman. Tahu progresif ya? Saya jelaskan supaya saudara bisa ngerti nih. Progresif itu artinya nih, mengalami kemajuan, itu namanya progresif. Orang Kristen rohaninya harus mengalami progresivitas. Itu maksudnya tuh bahasa ilmiahnya, bahasa kerennya, bahasa pendidikannya. Saudara mengalami terus kemajuan terus menerus. Nggak boleh berhenti tengah jalan, apalagi menurun. Saudara harus naik. Seiring dengan waktu saudara menjadi Kristen, seiring dengan waktu saudara berjemaat, maka saya berharap saudara berjemaat di sini harus terus bertumbuh dan berubah. Nah, kalau saudara bergereja di sini tidak bertumbuh dan tidak berubah, ada yang salah. Tinggal cari tahu yang salah saya atau saudara. Kalau saudara mau salahkan saya boleh. Kenapa salahkan saya? Habis Pak Ketut saya khotbahnya pengajaran mulu, nggak pernah khotbah mujizat, nggak ada sini. Nah, kalau saudara beribadah di sini, saya rindu dan saya percaya juga Bapa di surga, Allah yang saya layani juga sama-sama rindu. Saudara hidupmu dirubahkan oleh Tuhan, katakan amin. Saudara berubah. Saudara harus mengalami perubahan karena kekristenan itu bicara soal progresivitas. Kekristenan itu bicara soal perubahan.
mengalami namanya proses metamorfosa rohani. Metamorfosa rohani itu dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Nah, kalau sudah mengalami transformasi atau mengalami metamorfosis, maka itu berarti saudara sudah mengalami perubahan kodrat. Karena tujuan daripada kekristenan itu adalah kita harus berubah dari manusia duniawi menjadi manusia rohani yang berkodrat ilahi. Berkodrat ilahi itu sama dengan memiliki kehidupan yang berkualitas seperti Yesus. Nah, saudara, saya lebih balik lagi ke tadi itu. Ulat makanannya daun, betul ya? Nggak ada ulat makan madu. Ulat itu makannya daun. Setelah dia makan sekian periode waktu, ulat itu berubah menjadi kepompong. Nggak bergerak, tapi dia bermetamorfosis. Baru berubah menjadi kupu-kupu. Kalau dia sudah menjadi kupu-kupu, walaupun kupu-kupu itu hinggap di atas daun yang hijau sekalipun, daun muda, dia tidak mungkin makan daun lagi karena kodratnya sudah berubah. Tidak lagi makan daun, tapi dia sekarang orientasinya cari madu. Tuhan mau agar saudara mengalami kekristenan yang progresif. Berubah. Dari manusia yang berkodrat dosa, yang selama ini menjalankan hidup, mengoperasikan hidup, kita selalu kadang-kadang melayani keinginan kita, harus dirubah terus-menerus melalui proses pengajaran yang benar. Dan perubahan itu dimulai dari perubahan paradigma kita, yaitu metanoia. Kita berubah sehingga seluruh hidup kita berubah kodrat kita, sehingga orang yang berubah kodrat hidupnya sudah menjalani hidup seperti Yesus. Maka saya katakan, bukan saja dia tidak berdosa, tetapi orang yang berubah kodrat tidak bisa lagi berbuat dosa. Nah, dosa itu apa? Nih, kalau kita iris terus-menerus, saudaraku, itu luar biasa. Kan banyak kali orang memahami dosa itu hanya sekedar tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri. Benar bahwa itu dosa. Saudara harus menghindari hal-hal itu. Tapi tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, itu buah dari perubahan di dalam. Orang yang hidup dipimpin dan berjalan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa, jangankan berbuat zina, berpikir saja jauh di batinnya sudah tidak ada. Nah, karena itu saudara yang Tuhan kasihi, kita harus terus-menerus berjuang. Kekristenan itu identik dengan perjuangan. Nah, kita dikehendaki oleh Allah mengalami progresivitas iman dan terus-menerus. Melalui progresif iman itu Allah dipuaskan, Allah disenangkan, dan hidup kita dinikmati oleh Bapa. Sama dengan kalau saudara menikmati anakmu dari kecil, dari kita gendong-gendong, kemudian dia tumbuh besar, makin pintar, kita nikmati, kita senang. Anak 5 tahun nggak bisa tuntut dengan anak 10 tahun. Anak 5 tahun nggak bisa dituntut perilakunya seperti anak yang sudah dewasa, nggak bisa. Tapi dalam usianya itu kita bisa menikmati dia, anak cerdas, anak pintar, anak membahagiakan dalam kapasitasnya. Karena itu kata sempurna seperti Bapa itu relatif setiap orang. Tapi di dalamnya yang saya ingin katakan, Allah mau hidupmu dinikmati oleh Bapa di sorga. Tutur katamu, pikiranmu, idemu, perasaanmu harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Itu yang membuat kita pada posisi progresif, sehingga hidup kita makin hari makin serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Saudara ngerti gak sih? Harap saudara ngerti ya. Nah, kalau saudara meleng sedikit aja nggak pasti kehilangan poin. Nah, saudara, tingkat kedewasaan yang identik dengan orang dewasa itu apa? Yang identik dengan kedewasaan itu adalah bahwa orang dewasa itu membanggakan orang tua. Waktu anak-anak kan kita nuntut selalu anak-anak kan.
Anak-anak kan nggak mau tahu. Pokoknya kalau mama mau beli balon, nangis saudara. Karena dia menginginkan sesuatu bersumber pada kesenangannya. Sepatunya harus merah, papa nggak mau, kalau nggak merah, nangis dia. Bahkan kalau minta HP, ini anak saya, nangis. Padahal HP-nya udah pakai mamanya tuh, balas WA-nya Bu Komang, Bu Eko. Tapi mama mau lah. Oke, orang tua ngalah. Jadi kalau ada jemaat ke WA Ibu Gembala lambat balasnya, kita tahu penyakitnya. Ada si Ayen. Nah nanti kalau anak itu sudah besar, sudah dewasa, dia tidak lagi melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dia inginkan. Dia tidak lagi menuntut orang tua menyenangkannya. Tapi anak yang dewasa akan berkata, apa yang aku bisa lakukan untuk menyenangkan hati orang tuaku? Saudara waktu kecil kan dilayani sama orang tua, benar ya? Minta ini diberikan, minta itu. Saudara selalu berpusat pada kesenanganmu. Tapi kalau sudah orang dewasa, progresifnya udah beda. Dia tidak lagi memperkarakan kesenangan dirinya yang harus diberikan oleh orang tuanya, tapi dia akan bertanya dalam dirinya, apa yang aku lakukan untuk orang tuaku? Apa yang aku bisa perbuat untuk orang tuaku? Jadi kalau ada anak yang sampai dewasa tidak bisa membagikan orang tuanya, dia belum dewasa. Dia masih kanak-kanak. Kalau ada orang yang sudah umurnya sampai 30 tahun lebih, masih selalu menuntut orang tuanya membahagiakannya dan tidak pernah berpikir bagaimana membahagiakan orang tuanya, itu tandanya dia belum dewasa secara benar. Orang Kristen yang dewasa, dia tidak menuntut Tuhan untuk memberkati. Mungkin waktu dia pertama jadi Kristen, oke, dia minta mujizat, berkat, Tuhan kasih kok. Kenapa enggak? Sakit disembuhkan. Dalam keadaan kepepet Tuhan buka jalan, mujizat banyak terjadi. Tidak masalah. Tapi seiringan waktu hidup kita tidak boleh bergantung pada mujizat hanya supaya membuktikan Tuhan itu ada. Sebab tanpa mujizat pun memang Tuhan itu sudah ada dan tetap ada, karena Dia Allah yang ada sejak dulu sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang ada bagi kita. Dan kita tidak perlu meminta tanda Tuhan itu hidup dengan mujizat yang kita minta. Seharusnya kalau kita pada titik tertentu kita sudah mulai mengubah arah kita dan kita bisa berkata, Bapa, apa yang aku bisa perbuat untuk menyenangkan-Mu? Itu dewasa. Haleluya. Pernah nggak saudara memperkarakan diri saudara? Bapa, apa yang aku bisa perbuat bagimu? Apa yang aku harus lakukan agar aku bisa menyenangkan-Mu? Makanya orang dewasa rohani tidak usah didorong-dorong melayani, dia pasti melayani. Orang dewasa rohani nggak perlu didorong-dorong memberi, dia pasti memberi. Saya kan nggak perlu khotbah tentang memberi kepada saudara. Buat apa saya maksa-maksa orang memberi uang hanya recehan 100 ribuan, 50 ribuan? Nggak ada artinya. Tapi kalau kau memberikan hatimu kepada Tuhan dan kau dewasa, engkau tahu apa yang terbaik untuk Tuhan. Dan tidak perlu didorong-dorong, ayo ke gereja. Orang yang dewasa akan selalu berkata, aku ingin dekat dengan Bapakku, aku ingin beribadah kepada Bapakku. Saudara yang Tuhan kasihi, karena itu saya katakan tadi, kita harus terus-menerus belajar kebenaran supaya kita memiliki kompetensi kita sebagai anak Tuhan, dewasa rohani. Kedua saudaraku, tingkat kecerdasan. Orang Kristen yang cerdas hidupnya tidak dijalankan berdasarkan hukum yang tertulis. Maksudnya gini saudara, kalau saudara menghayati jadi Kristen itu hanya hari Minggu ke gereja, kemudian duduk dengan baik, kebaktian 2 jam, dan memberi persembahan, karena itu yang tertulis dalam kitab suci, jangan tinggalkan ibadahmu. Lalu kita menghayati ibadah itu seperti apa yang tertulis, bahwa harus ke gereja, lalu duduk 2 jam, memberi persembahan, itu belum cerdas. Belum cerdas.
Kekristenan kita, kalau kita menghayati apa yang boleh dan tidak boleh berdasarkan hukum yang tertulis, itu belum cerdas benar. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang tahu apa yang menjadi kehendak Bapaknya, karena Bapa menuntunnya di dalam Roh Kudusnya yang berdiam dalam diri kita. Sehingga orang yang cerdas rohani kadang-kadang keputusannya kelihatannya aneh, tapi itu yang benar, karena itu dipimpin oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, karena itu orang Kristen harus cerdas rohani. Nah, kalau orang yang cerdas rohani tidak mungkin bisa dibodoh-bodohin oleh pendeta yang khotbahnya ngawur. Ayo sekarang buka tasmu dengan iman, terima berkat Tuhan. Ayo buka selebar-lebarnya. Selebar engkau buka tas, sedemikian besar berkat engkau diterima. Terima. Itu BODO. Kita mesti cerdas, saudara. Kalau saudara mau punya uang banyak, kan nggak perlu saudara dibaptis susah-susah jadi Kristen. Nggak perlu jadi Kristen, saudara, karena hidup ini ada tatanannya. Rajin bekerja, jujur, pintar mengatur keuangan. Nggak perlu saudara menjadi Kristen untuk menjadi kaya, sebab orang yang non Kristen pun jauh lebih kaya dari orang Kristen. Saudara, nah sekarang kan banyak gereja membodoh-bodohin jemaatnya. Percaya saja kau kan pasti berhasil. Percaya saja kau kan sukses. Loh, di mana ada hukumnya? Hanya karena percaya saja orang menjadi kaya dan sukses. Tidak ada itu. Bekerja. Dan sekarang kita dalam kebenaran kita mengerti, apapun yang kamu perbuat pada waktu kamu bekerja, baik makan, baik minum, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dalam segala hal kau lakukan. Profesimu, miliki profesi sebaik-baiknya, belajar sebaik-baiknya, bisnis sebaik-baiknya. Tapi engkau harus menghayati satu perkara, orang cerdas menghayati bahwa apapun yang dilakukan bukan untuk melayani keinginan dagingku, bukan untuk prestasi dan prestisiusku, tapi apa yang kulakukan itu untuk satu, bagaimana aku bisa melayani Tuhanku yang telah melayani aku lebih dahulu. Karena itu orang yang menghayati ini dimanapun dia bekerja dengan jujur, bekerja dengan tulus, bekerja dengan benar, karena apa yang dilakukan dia tahu ada mata yang melihatnya, ada mata yang menilainya. Walaupun bos manusianya tidak melihat, tapi dia tahu mata Allah mengawasinya. Dan orang kalau seperti ini kan nggak perlu melamar kerja. Makanya kalau karaktermu seperti Yesus, engkau unggul, engkau cari orang. Karena itu sekarang di gereja ini yang saya garap itu batin saudara. Yang saya garap hati saudara. Agar batinmu benar, hatimu bersih, engkau membangun karakter ilahi dalam diri saudara. Dan kalau orang memiliki karakter ilahi, aduh saudara, engkau dihormati orang dan dihargai oleh Allah. Dan orang yang punya karakter unggul saudara, gak perlu mengejar-ngejar karir, gak perlu mengejar berkat, engkau pantas diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, orang yang tidak cerdas itu menjadi sasaran iblis. Orang yang tidak cerdas itu pasti akan menjadi sasaran empuk iblis untuk memperdaya terus-menerus. Karena kita tahu apa pekerjaan iblis itu. Yohanes 10:10 berkata, ia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Bagaimana strategi iblis untuk bisa membunuh dan membinasakan orang Kristen? Dia tidak datang dengan dogma, Yesus bukan Tuhan, jangan ke gereja. Dia tidak datang dengan demikian. Iblis tidak datang membawa dogma bahwa gereja bukan tempat yang bagus. Iblis tidak datang dengan dogma pengajaran bahwa Allah itu tidak ada. Iblis tetap, bahkan iblis pun percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu esa. Tapi apa yang iblis lakukan? Ini menanamkan filosofi dunia dalam diri orang percaya. Dan filosofi dunia selalu berkata, money is the king.
no money, no someone, no money, no happy. Dan kalau ini sudah tertanam nilai ini dalam diri manusia, dan dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita menyerap filosofi dunia ini masuk dalam diri kita. Maka kita bisa menjadi bunglon rohani. Di gereja kelihatan rohani, tapi setelah keluar gereja, kita sama dengan perilaku kita dengan dunia. Karena apa? Karena seluruh hidup kita arahkan untuk bagaimana kita menjadi orang yang meraih kesenangan dunia, tolak ukur dunia, kemuliaan dunia. Karena itu banyak orang Kristen menjadikan Tuhan itu sebagai alat untuk mencapai kepuasan. Doa-doanya itu hanyalah sebagai suatu tatanan kata, rangkaian kata untuk meminta Allah memenuhi semua keperluan jasmani dan menyelesaikan semua masalah-masalah manusiawi. Kenapa? Karena ini filosofi money is the king. Karena itu banyak gereja yang menawarkan hal ini. Datang gereja diberkati, usahamu jadi sukses. Dan bahkan ada kelompok tertentu yang menamakan gereja yakin hidup sukses. Sukses apa? Ukuran sukses itu apa? Dunia mengukur sukses dengan materi. Dunia mengukur sukses dengan uang. Tapi kekristenan mengukur kesuksesan yang sejati adalah ketika Tuhan mendapati hidupmu berkenan kepada Bapa di surga. Sehingga ketika kita menutup mata di dunia ini dan membuka mata di kekekalan, kita akan mendengar satu pengakuan kalimat yang tidak pernah kita dengar di dunia ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu sukses yang benar. Jangan kita kena kamuflase dunia. Mengukur sukses dengan harta, mengukur sukses dengan materi, mengukur sukses dengan karir. Dan sekarang dengar baik, bukan berarti saudara tidak boleh punya uang, bukan berarti saudara tidak boleh punya karir, bukan berarti saudara tidak boleh punya jabatan dan pekerjaan. Saudara harus maksimal di dunia ini. Tapi saudara harus tahu bahwa itu bukan segala-galanya bagi kita. Amin. Itu bukan nilai bagi kita. Nilai yang benar untuk anak Tuhan adalah ketika manusia batinnya kita, hati kita terus-menerus diperbaharui, dikuduskan, disucikan, sampai manusia batinnya kita itu menjadi indah di hadapan Tuhan. Manusia fisik kita ini akan hilang. Manusia fisik kita ini akan merosot. Saudara yang umur 18 tahun sampai 28 tahun hari ini, saudara masih happy karena saudara masih kenceng semua. Semua mata tertuju pada saudara dan selalu berkata untuk wanita, pria akan berkata engkau tercantik di dunia. Yang pria juga demikian akan dapat pujian dari wanitanya, mengatakan engkau pria tertampan di dunia dan tidak ada yang lain yang kucintai hanya engkau. Saudara yang Tuhan kasihi, semua ada fase. Tapi nanti kalau udah umur 50 tahun, kulit kenceng jadi kendor. Mata yang kenceng tadi melihat jauh, sekarang udah mulai begini. Nyentuh ya. Dulu kalau pegang sesuatu kenceng, sep, kayak lem besi. Sekarang tangannya goyang. Aduh, apa? Ya kan? Dulu rambutnya aduh gaya style. Goyang kiri, goyang kanan, goyang. Tapi udah umur 60, berkurang. Nggak usah 60, 50. Makanya ada murid-murid di Bali yang susah pakai bahasa Bali diajarin. Dia jawab, tenasipun halusnya lengar. Tenas halusipun, dia jawab lengar. Iya katanya, kepala yang halus itu namanya lengar, botak maksudnya. Bukan itu maksudnya saudaraku. Tenas itu kalau bahasa halusnya apa gitu maksudnya.
Saudara yang Tuhan kasihi, dulu kita mungkin masih muda, kita masih kuat, kita pujaan. Tapi ingat ya, tadi saya katakan, manusia fisik kita turun. Daya ingat mulai turun. Kekuatan kita menurun. Sampai kita matahari sore mulai redup. Tinggal menunggu sunsetnya. Udah sunset masuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak nangis nggak? Nangis. Bapak. Berapa hari? 2 jam. Setelah itu, ijazah sertifikat bapaknya. Seganteng-gantengnya kita, secantik-cantiknya orang, satu kali pada titik tertentu dia hanya tinggal tengkorak. Sekaya-kayanya orang, tidak ada yang mati diangkut dengan Rolls Royce. Sekaya-kayanya orang mati tetap dibawa mobil ambulan. Selebar-lebarnya punya tanah di Indonesia sekalipun, kalau sudah mati tidak ada mati bawa tanah. Yang saudara bawa cuma satu, manusia batiniahmu di depan Tuhan. Jangan sombong dengan kekayaanmu, nggak ada artinya. Jangan sombong dengan ketampanan dan kecerdasanmu. Kalau engkau tidak takut akan Allah, itu tidak ada artinya apa-apa. Jangan sombong dengan jabatanmu. Jangan sombong. Karena itu tidak ada artinya apa-apa. Allah tidak akan pernah menilai orang berdasarkan apa yang ada melekat pada jasmaninya. Tapi Allah menilai dan menghargai dan terpesona dengan apa yang terdapat dalam manusia batiniah kita. Karena itu kekristenan bicara soal membentuk manusia batiniah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Itulah sukses yang benar. Filosofi dunia tidak mengajarkan bahwa money is the king. Karena uang orang bisa saling bunuh. Karena uang orang rela tinggalkan Tuhan. Karena uang orang rela tinggalkan agama. Dan karena uang orang rela meninggalkan pelayanan. Kalau ada orang Kristen yang meninggalkan Tuhan hanya karena pernikahan, dia orang Kristen bodoh. Tidak punya ilmu. Kalau ada orang Kristen meninggalkan Tuhan hanya karena jabatan, dia sangat bodoh. Dan kalau ada orang Kristen yang hanya meninggalkan Tuhan demi karir di negeri ini, dia teramat bodoh. Saudara, orang cerdas dan dewasa berkata, apapun terjadi dalam hidupku, yang kupilih hanyalah Tuhan. Haleluya. Tuhan itu yang nomor satu segala-galanya bagi kita. Strategi iblis yang kedua, dia mengunci arah hidup kita. Harusnya arah hidup kita adalah ke langit baru dan bumi baru. Surga, kekekalan, harusnya menjadi arah hidup kita itu. Arah hidupmu harus langit baru dan bumi baru. Mengarah ke langit baru dan bumi baru. Sehingga engkau hayati dalam keseharian kita, apapun kita lakukan, profesi kita apapun, kita tahu semua manusia mengarah ke sana. Dunia ini bukan rumah kita, amin. Dunia bukan tempat abadi kita. Dunia bukan tempat firdaus kita. Anak muda, jangan mengentengkan Tuhan. Jangan berpikir bahwa engkau masih umur panjang. Orang tua yang sudah berumur 50 tahun akan lebih cepat meninggal. Belum tentu. Dan saudara yang sekarang, yang belum sungguh-sungguh bertobat, kita bertobat sungguh-sungguh karena kita harus menyadari usia kita tidak pernah tahu sampai kapan di dunia ini. Pernah nggak saudara berpikir bahwa di situasi COVID ini bisa jadi kita yang punya potensi kena COVID? Kita harus mempersiapkan diri hal itu. Bukan berarti saya berharap saudara kena corona, saya kena corona. Mari kita berusaha maksimal untuk menjaga diri kita. Tetapi kita tidak pernah tahu namanya
Dalam segala hal kemungkinan bisa terjadi. Tapi bukan itu persoalan yang membuat engkau takut dan gentar. Bukan karena corona yang bisa membunuh tubuhmu. Tapi takutlah kepada Allah yang bisa membunuh jiwa kita. Yang berdosa, mari kita berhenti berdosa. Yang masih main-main dengan Tuhan, kita berhenti main-main dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan. Serius dengan Allah. Saya mengajak saudara serius dengan Allah. Dan jangan main-main dengan Tuhan. Minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan. Ada yang lebih bahaya dari corona. Namanya ateisme praktis dan nihilisme. Wow, saudara, kalau seorang sudah terjebak di sini, maka dia hidup suka-suka karena menganggap Tuhan itu tidak pernah ada. Iblis datang, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kekristenan yang sejati ini. Kekristenan yang sejati adalah kehidupan yang melepaskan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Bapa. Katakan amin. Kekristenan yang sejati adalah perjuangan untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Bapa. Dan apapun yang telah mengikat jiwa manusia, itu seperti nyawa. Itu seperti nyawa di dalam diri kita. Dan dia seperti nyawa yang tidak terpisahkan dari tubuh kita. Jadi segala sesuatu yang kita anggap berharga, penting, bernilai, dan menyenangkan kita, kadangkala itu ibarat nyawa yang tidak terpisahkan dari tubuh. Kalau saudara mempertahankan nyawa ini, saudara akan kehilangan nyawa. Karena itu Tuhan berkata kepada kita, barang siapa kehilangan nyawa, karena aku, ia akan mendapatkan nyawa. Kehilangan nyawa berarti yang pertama, melepaskan segala sesuatu yang berpotensi menghalangi hubungan kita dengan Allah. Jadi kehilangan nyawa yang pertama itu berarti bahwa kita melepaskan segala sesuatu yang berpotensi menghalangi hubungan kita dengan Allah. Apapun bisa berpotensi. Karir bisa nggak? Bisa. Keluarga bisa nggak? Saudara, keluarga itu adalah orang-orang yang kita kasihi dan dia harta kita. Tapi ingat, tanpa kita sadar keluarga menjadi kerajaan baru bagi kita. Kadang-kadang kita menempatkan urusan keluarga lebih penting daripada engkau menghormati kehendak Tuhan. Bukan berarti saya mendorong saudara untuk berantakan dengan keluarga. Keluargamu harus engkau jaga. Tapi kalau keluarga menjadi sebab engkau dipisahkan dari Allah, menjadi penghalang engkau harus tidak ada waktu berhubungan dengan Tuhan, maka kita harus tahu, kita harus melepaskan nyawa itu. Saudara, banyak pendeta yang mengharamkan alergi dengan kata berpisah. Tapi saya juga tidak menyetujui perpisahan. Saya juga tidak menyetujui perceraian. Tapi saya bisa memahami kalau ada seorang istri atau suami akhirnya memutuskan berpisah karena pasangan hidupnya perilakunya seperti ateis, menganiaya pasangannya ketika dia berdoa, menganiaya pasangannya ketika dia beribadah, menganiaya pasangannya ketika dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dan dia memutuskan untuk berpisah. Saya tidak menyetujui. Tapi saya bisa memahami, karena dia menghayati bahwa keluarga bisa seperti nyawa. Dan kalau dia mempertahankan nyawanya itu hanya karena menjaga perasaan orang masyarakat umumnya, dia bisa jadi kehilangan nyawa. Saudara, karena itu saya berkata kepada saudara, tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini kecuali satu, berusaha dan berjuang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Yesus Kristus, haleluya. Itu prioritas utama, saudara. Nggak ada yang lebih utama dari itu deh. Apapun yang berpotensi menghalangi hubunganmu dengan Tuhan, lepas. Lepas. Kalau karena pekerjaanmu, engkau habis waktumu dan engkau tersita sampai engkau tidak punya waktu berhubungan dengan Tuhan, bahkan pekerjaanmu menjadi potensi besar menghambatmu,
membangun hubungan dengan Tuhan, engkau tahu di sini, itulah nyawa yang harus dilepas. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Jadi nyawa itu bisa berarti kesenangan daging, kerajaan baru, dan bisa kehormatan dunia ini. Semua apapun yang berpotensi menghalangi hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi harus dilepaskan. Dilepaskan, sekali lagi ngomong supaya saudara tidak salah paham, bukan saudara bercerai dengan keluarga, bukan. Bukan berarti saudara tidak bekerja, bukan. Tapi saudara harus mengatur, mengelola batinmu sedemikian rupa agar semua hambatan-hambatan saudara alami itu saudara bisa atasi. Saudara harus saudara cari solusi. Saudara bisa menemukan cara bagaimana engkau di tengah situasi engkau bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang Tuhan kasihi, kenapa nggak ke gereja? Aduh Pak, istri saya nggak mau dia ke gereja. Kamu Kristen bukan? Iya, tapi istri saya nggak mau loh. Jadi terpaksa juga saya menghormati istri, nggak mau ke gereja. Nah kalau ada suami model begini, harusnya bagaimana Pak? Bilang sama istrimu, kau istriku di dunia, tapi aku punya kepentingan lebih penting agar aku bisa berbakti kepada Tuhan. Saudara bisa mengerti, bisa memahami kehendak Tuhan. Jangan juga anak menjadi alasan saudara tidak memiliki waktu bergaul dengan Tuhan. Ada jemaat yang sekarang sudah almarhum. Kalau ditanya kenapa nggak gereja, aduh Pak gimana ya? Karena saya bangunnya jam 10 Pak. Jadi saya nggak berani bangun dengan anak-anak saya. Kasihan anak saya dibangunkan. Terus, jadi karena anak tidak bisa dibangunkan sampai jam 10, orang nggak pernah ke gereja. Saudara mesti sadar, orang tua harus bisa mengambil sikap yang benar. Bangunkan anak-anakmu, kasih tahu dia, ayo nak kita ke gereja. Gendong dia kalau masih kecil. Kalau dia sudah besar, sewaktunya sekolah minggu, bangunkan dia, mandikan, paksa. Kita bisa mendidik dia bagaimana menghargai Allah dalam hidupnya. Jangan anak karena alasan sayang sama anak, kita sampai tidak bersedia ke gereja, tidak ada waktu berdoa, nggak ada waktu untuk melayani, hanya karena alasan ini dia, membangun kerajaan baru dalam diri kita. Saudara yang Tuhan kasihi, semua uraian saya intinya cuma satu. Bagaimana melepaskan apapun yang berpotensi menghambat kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara bisa memahami? Jika kita masih terus-menerus menjadi pelayan daging, maka tidak mungkin saudara bisa membangun kekudusan. Jika saudara masih terus-menerus melayani keinginan daging, yaitu saudara dikunci di dunia ini, saudara tidak mungkin bisa dibentuk dalam karakter Kristus. Nah, kalau saudara tidak bisa memiliki karakter Kristus, berarti saudara tidak memiliki namanya karakter anak. Anak di dalam Alkitab itu ada 3. 1, notos. Notos ini adalah anak-anak yang tidak bernilai, anak haram. Dalam Ibrani katakan dia anak-anak gampangan. Yang kedua, ada namanya kata uwios. Ini anak-anak pangeran. Anak-anak yang memiliki karakter agung. Anak-anak yang sudah terbentuk punya nilai kerajaan. Yang baru ketiga namanya teknon. Teknon ini adalah seperti Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan kita akan menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang mewarisi karakter Allah. Gennya orang tua itu namanya teknon. Nah, saudara tidak mungkin bisa menjadi huios kalau saudara tidak belajar melepaskan nyawa. Saudara tidak bisa menjadi huios kalau saudara tidak melepaskan kesenangan saudara.
Kalau saudara hidup melayani keinginan daging saudara, melayani semua kemauan saudara, kesenangan saudara, tidak mungkin saudara bisa digarap menjadi anak-anak pangeran. Tidak mungkin. Dan karena itu saudara tidak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan kepada kita apa? Walaupun tidak mudah kepada kita harus melepaskan nyawa kita. Nah, orang yang melepaskan nyawa, dia akan bisa berkata, aku mau mengosongkan bejana hidupku. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak kuingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Dari awal, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak kuingini lagi, hanya Engkau. Saat ku pulang menghadap Bapa, ku miliki kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang memiliki kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah. Hanya ini kerinduan kita, saudara. Dan jadikan ini sebagai satu-satunya kerinduanmu dalam hidup ini. Ketika kita pulang dan kita membuka mata di keabadian, kita bisa memandang wajah yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mendengar satu kalimat yang agung, sabaslah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Tapi betapa celakanya dan menyesalnya ketika kita membuka mata di kekekalan. Kita yang bangga di dunia, kita yang sukses di dunia, kita merasa sudah jadi orang Kristen di dunia, dan kita sudah merasa melayani di dunia. Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara akan menyesal karena engkau tidak punya kesempatan mengulang. Engkau tidak pernah punya waktu untuk memperbaiki hidup.
Karena itu hayati hidup ini. Dan kesempatan saudara kehilangan nyawa. Apapun yang berpotensi menghalangimu dibangun dalam kesucian dan kebenaran harus kita singkirkan. Walaupun itu harganya mahal. Tapi kita tahu karena tujuan hidup kita cuma satu. Bagaimana engkau bisa menyenangkan hati Bapa di surga dan berkenan kepada Bapa. Tidak masalah saudara, mungkin seumur hidupmu engkau tidak punya apa-apa. Hidupmu hanya sementara. Engkau mungkin menderita hanya sampai 70 tahun di dunia ini. Selama 70 tahun mungkin engkau tidak punya apa-apa. Dia punya harta yang banyak. Penderitaanmu tidak pernah berkehabisan. Bukan masalah. Yang penting batinmu diperbaharui setiap hari. Manusia batinnya boleh merosot. Manusia lahiriah boleh merosot. Tapi manusia batinnya kita diperbaharui terus menerus. Sampai kita bisa mengenal Allah Bapa kita. Mungkin lama di dunia ini engkau menderita sakit. Engkau sudah berdoa disembuhkan, tapi engkau tidak disembuhkan oleh Tuhan. No problem. Harusnya itu bukan masalah utama saudara. Masalah utamamu, mari kita memperkarakan diri kita. Apakah hidup kita sudah berkenan atau belum kepada Tuhan. 70 tahun di dunia ini itu tidak ada artinya dibanding dengan kekekalan kau akan jelang, kau akan tempuh hidupmu. Karena itu jangan terlena saudara ketika engkau memiliki kesempatan, punya harta. Jangan pelit dengan Tuhan. Jangan pelit menopang pekerjaan Tuhan. Karena apa yang kau punya bukan milikmu. Karena itu gereja ini tidak lagi masalahkan soal 10%, 90%, 30%, 70%. Tidak masalah. Tidak mempermasalahkan. Kalau engkau memberi dengan sukacita. Sebab Allah kita tidak pernah kekurangan. Seluruh hidupmu itu milik Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar Kristen mula-mula saudara. Saya ingin mengajak saudara mengingatkan kembali Kristen mula-mula. Orang Kristen abad mula-mula sungguh menakjubkan. Dia rela kehilangan nyawa karena imannya pada Kristus. Kristen mula-mula. Mereka tidak punya liturgi. Mereka tidak punya rumah ibadah. Mereka tidak punya tatanan cara tata ritual ibadah. Tapi menghayati imannya itu pada Kristus. Dia hidup mereka begitu menakjubkan karena seluruh hidupnya dipertaruhkan untuk Tuhan. Dan aniaya yang mereka hadapi luar biasa. Dipancung. Diadu dengan binatang buas. Digoreng hidup-hidup. Dijadikan obor hidup. Disembelih, bahkan ada yang dikuliti hidup-hidup. Mereka tidak pernah mundur. Dan bagi mereka, kehilangan nyawa karena Kristus adalah sebuah kehormatan. Saudara, ketika kota Roma dibakar oleh Nero, seluruh kota Roma dibakar, lalu Nero menuduh orang Kristen yang melakukannya. Petrus yang dalam perjalanan kembali ke Yerusalem, balik ke kota Roma. Dia bersaksi, yang membakar bukan orang Kristen. Yang membakar adalah Nero. Karena dia bersaksi, Petrus ditangkap dan disalibkan dengan kepala menghadap ke bawah. Tapi Petrus tidak pernah undur. Dia pernah menyangkal Tuhannya. Tapi kali ini kesempatan dia menghilangkan nyawa karena Tuhan. Kalau orang mengerti Yesus memberikan nyawa bagi dirinya, maka dia rela juga memberikan nyawa bagi Tuhan. Kalau saudara belum bisa memberikan nyawamu untuk Tuhan, engkau belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Memberi nyawa dalam ini bukan berarti saudara harus mati, disalibkan, disembelih. Mungkin sekarang tidak berlaku itu. Tapi ketika saudara bersedia melepaskan semua kesenanganmu, menyalibkan kedaginganmu, dan melepaskan apapun yang berpotensi engkau bergaul dengan Tuhan, itu berarti engkau sudah menghilangkan nyawa. Saudara, orang Kristen mempertaruhkan hidupnya karena Kristus. Saudara, saya sengaja tampilkan beberapa gambar-gambar. Ini contohnya orang Kristen dikumpulkan di stadium. Binatang buas dilepaskan. Mereka bertarung dengan binatang, tercabik-cabik. Tapi dia satu pun yang mundur dari Tuhan. Ada juga yang Petrus salibkan dengan terbalik. Bahkan ada orang dikuliti hidup-hidup. Penderitaan mereka luar biasa.
Setiap hari selalu ada dipancung, ditikam, dibunuh. Tapi mereka menyongsong semuanya itu dengan sukacita. Karena dia tahu panggilannya adalah dia rela kehilangan nyawa dalam konteks yang benar. Saudara yang Tuhan kasihi, saya ingin mengajak saudara untuk kembali mengenang Kristen mula-mula, lalu bandingkan dengan Kristen zaman sekarang. Apa ke zaman sekarang? Kekristenan zaman sekarang menggantikan makna kekristenan dengan keagamaan dan ritual. Orang Kristen digiring pada dalam percintaan dengan dunia. Khotbah-khotbah selalu menggiring orang Kristen mencintai dunia, mengejar sukses dunia, dan menjadikan Tuhannya sebagai pelengkap status sosial. Dia beragama, agamanya jelas agama Kristen, dan Tuhan pun dipakai alat untuk mencapai tujuan dagingnya. Bapak Ibu, mari kita kembali pada gereja mula-mula. Bukan kembali pada mujizatnya, bukan kembali pada karunia-karunia roh, tapi kita kembali dengan peragaan hidup mereka. Peragaan hidup mereka mengagumkan dan meninggalkan jejak keteladanan abadi. Bagaimana mereka rela kehilangan nyawa demi Kristus. Dan itu sebabnya pola hidup mereka yang tadinya tidak ada identitas, masyarakat luas melihat dan menilai hidup mereka yang mereka peragakan seperti Kristus, maka di kota Antiokhia lah mereka disebut dengan Kristen. Objektif, masyarakat menilai bahwa mereka tidak punya liturgi, mereka tidak punya ritual, mereka tidak punya tempat ibadah. Tetapi itu tidak penting. Hidup mereka memperagakan kehidupan Yesus dalam diri mereka. Itu sebabnya mereka disebut dengan Kristen. Masih layakkah kita sebut dengan Kristen? Bagaimana kekristenan kita? Kita seringkali mengaku Kristen, kita tidak akan mengalami aniaya secara fisik, kita tidak mungkin dikuliti hidup-hidup, kita tidak mungkin dipancung. Tapi kita dalam hidup ini seringkali menyalibkan Yesus Kristus kali yang kedua. Kekristenan kita ganti dengan ritual, kekristenan kita ganti dengan semua seremoni. Tapi kita tidak menghayati bahwa kekristenan itu adalah perjuangan untuk kita hidup seperti Yesus hidup. Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, sama-sama, yaitu tidak mungkin ada kemuliaan tanpa orang rela menderita bersama Kristus. Tidak mungkin ada mahkota tanpa orang rela kehilangan nyawa. Dan kehilangan nyawa itu berarti kita rela melepaskan semua kesenangan kita, daging kita, segala sesuatu yang orientasinya untuk duniawi ini. Kita tinggalkan. Karena Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyalibkan dagingnya dan memikul salibnya mengikut aku. Karena itulah Yesus berkata kepada muridnya, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu berarti orang harus dididik supaya bagaimana gurunya, dia juga harus hidup seperti guru. Haleluya. Ayo kita berhenti bermain-main dengan dosa, berhenti bermain-main dengan hidup ini. Ayo serius saudara, serius ikut Tuhan. Serius ikut Kristus. Jadikan kekristenanmu berkualitas, makin hari makin berkualitas. Katakan amin. Jangan jadi Kristen stuck, flat, datar, tapi progresif. Dan tujuan kekristenanmu adalah harus berjuang menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Anak muda, jangan jual dirimu hanya karena materi. Kau harus punya identitas. Engkau anak-anak kerajaan. Kau anak-anak yang dipanggil oleh Allah hidup dalam kekudusan. Seluruh hidup kita mau gunakan untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Maka dengan demikian, saya percaya kita akan berkembang. Bukan menjadi notos, tapi kita menjadi huios. Kita bisa berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, huiosmu. Ini aku Tuhan, pangeranmu. Ini aku Tuhan, anak-anakmu yang mewarisi karaktermu.
mewarisi gen Allah dalam diri saudara. Kalau saudara mewarisi gen Allah, berarti seluruh pikiran perasaanmu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa di surga. Kiranya Tuhan berkati saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku.